Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di pelajaran IPA dengan pembahasan terkait kelistrikan, yaitu listrik statis. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu struktur atom sesuai dengan gambar yang ada, di mana atom adalah unit terkecil dari partikel sebuah benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi menurut teori Dalton, di mana struktur atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdapat proton dan neutron, dan kulit atom terdapat elektron, sehingga kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan struktur atom yang ada terdiri dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Jika kedua buah muatan itu berinteraksi, maka kemungkinan terjadi interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak. Kita lihat gambar yang ada, interaksi kedua buah muatan ya. Kalau kedua buah muatan itu tidak bermuatan listrik, maka tidak ada interaksi, baik itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Gambar yang di tengah, di mana kedua bola bermuatan sejenis positif, maka dia saling menjauh, disebut interaksinya tolak-menolak. Yang ketiga, kedua bola tidak sejenis, maka kedua bola yang berbeda jenis itu akan saling mendekat, disebut interaksi tarik-menarik. Percobaan listrik statis yang dilakukan oleh Charles Augustin Coulomb ada 3 hal. Yang pertama adalah penggaris plastik dan kain wol. Ya, penggaris plastik ketika digosokkan ke kain wol, maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris bermuatan negatif. Lalu kedua, kaca dan kain sutra, terjadi perpindahan elektron dari kaca ke sutra, sehingga kaca bermuatan positif. Yang ketiga, ebonit dengan kain wol. Ketika ebonit digosokkan di kain wol, maka terjadi perpindahan elektron dari wol ke ebonit, sehingga ebonit bermuatan negatif. Itu pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Sudah mereview sedikit. Kita lanjut pada pertemuan kali ini, yaitu membahas terkait dengan hukum Coulomb, yaitu hukum di mana terjadi interaksi antar kedua muatan dalam jarak tertentu, di mana kedua muatan menghasilkan sebuah gaya yang dikeluarkan yang disebut gaya elektrostatis. Persamaannya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Simbolnya F itu sama dengan gaya Coulomb dengan satuannya Newton, Q muatan listrik dengan satuannya C, R simbol dari jarak dengan satuan meter, K itu konstanta dengan besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Bunyi hukum Coulomb ya, dari persamaan itu kita bisa bahasakan bahwa besar gaya Coulomb berbanding lurus terhadap kedua muatan. Misal, jika antar kedua muatan itu diperbesar, maka gaya Coulombnya juga semakin besar. Yang kedua, gaya akan berbanding terbalik terhadap jarak antar kedua muatan. Jika jarak antar kedua muatan itu diperkecil atau diperbesar, maka akan berbanding terbalik hasilnya dengan gaya yang ada. Contoh, jika R-nya itu jaraknya diperkecil, yaitu didekatkan, ya semakin dekat, maka gayanya semakin besar. Tetapi kalau jaraknya dijauhkan atau diperbesar, maka gaya yang diperoleh akan semakin kecil. Kita singkat ya, saya membuat singkatan untuk hukum Coulomb.
F sama dengan kakiku loro. Ya, Q-nya Q1, Q-nya itu Q2, loro itu R kuadrat. Ini ya untuk mengingat hukum kolom, persamaannya F sama dengan kakiku loro. Kita lihat contoh soal ya, ada dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 9 C dan 8 kali 10 pangkat negatif 9 C. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm jika nilai K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Berapa gaya tolak menolak antar kedua benda tersebut? Nah, Ustaz akan jelaskan terlebih dahulu pada soal listrik statis ini. Nanti akan kita sering melihat 10 pangkat ya, maka semuanya harus diubah menjadi bilangan 10 pangkat. Mana saja yang harus diubah? Yang pertama, yang pertama ini jarak 4 cm. Ini nanti 4 cm harus diubah ke satuan baku, yaitu meter. 4 cm ke meter ya, diubah ke satuan baku meter, itu naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat, kalian biasanya mengubahnya menjadi koma, 0,04 meter. Nah, untuk mengubah 0,04 menjadi 10 pangkat, tinggal 4 kali di belakang koma 2 angka, maka tuliskan 10 pangkat negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena di belakang koma 2 angka. Ini sudah menjadi satuan meter. Nah, oke, kita jawab terlebih dahulu. Yang pertama tetap menggunakan D1 ya. Kita lanjut ya, menggunakan D1. D1 itu diketahui K konstantanya ditulis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1-nya ditulis 6 kali 10 pangkat negatif 9 C. Q2 8 kali 10 pangkat negatif 9 C. R-nya tadi sudah ya Ustazah contohkan, kita tulis langsung aja 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, ditanya ya D2 nya yang ditanyakan adalah F nya berapa? Kemudian kita masuk ke D3. Nah, masukkan persamaannya. F sama dengan K, Q, loro, kakiku loro, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ya, masukkan nilai Q 9, kita kasih kurung dulu, 10 pangkat 9. Yang Q1 6 kali 10 pangkat negatif 9 ya, kemudian 8 kali 10 pangkat negatif 9 per R
kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Jangan lupa ya, karena rumusnya R kuadrat, maka di sini harus ada tulisan 2-nya juga. F sama dengan, kita satukan nih angka-angka yang ada di depan, itu dikumpulkan jadi 1. 9 kali 6 kali 8 per yang 4 di bawah ini jangan lupa dikuadratkan terlebih dahulu. 4 kuadrat sama dengan berapa? 16 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat negatif 9 per 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi perkalian pangkatnya, menjadi 10 pangkat negatif 4. Oke, sampai ini silahkan dipahami terlebih dahulu. Saya ulang ya, angka-angka yang di depan dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kalian perlu teliti adalah yang bagian bawah, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Kemudian pangkat-pangkatnya dikumpulkan jadi 1 per 10 pangkat negatif 4 dari mana? Dari perkalian negatif 2 kali 2. Nah, kalau sudah, kita lanjut tahap berikutnya. F sama dengan penyederhanaan. Disederhanakan dari 9 kali 6 kali 8 per 16 ya, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat negatif 9 per 10 pangkat negatif 4. Nah, ini disederhanakan, 16 sama 8 disederhanakan jadi 2 ya, bagian bawahnya ini jadi 2, maaf ini. Oke, ini jadi 2, kemudian 6 dibagi 2 jadi 3, tinggal 9 kali 3 27. Terus 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat negatif 9 itu dijumlah semuanya ya, ini sama ini jadi habis ya. Nah, jadi sisanya 10 pangkat negatif 9 per 10 pangkat negatif 4 sama dengan 27. Nah, ini kalau di bawahnya 10 pangkat negatif 4, dia harus naik menjadi 10 pangkat negatif 9 plus 4, berubah. Hasilnya 27 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Oke ya. Terus saya akan menjelaskan kenapa angka-angka itu bisa muncul. Yang pertama, kita ingat dulu rumus eksponen di matematika. Di rumus matematika itu kan menggunakannya bilangan pangkat ya. Ada rumus A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan AX plus Y. Bentar, saya ulang. A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan AX plus Y. Saya contohkan 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3 itu menjadi 10 5 tambah 3, maka sama dengan 10 pangkat 8. Itu contoh saja. Kalau tadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat negatif 9 ya, berarti angka-angka di atas ini dijumlah, maka hasilnya 10 pangkat negatif 9. Nah, eksponen yang kedua, rumus eksponen yang kedua, jika menemui ada A pangkat X dikuadratkan Y sama dengan AX kali Y, jadi perkalian. Contoh yang tadi 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya, berarti 10 negatif pangkat negatif 2 kali 2
sama dengan 10 pangkat negatif 4. Oke, yang ketiga, rumus eksponen yang ketiga, A pangkat X per A pangkat plus minus Y sama dengan A X plus minus Y. Contoh soal, tadi 10 pangkat 9, negatif 9 ya tadi ya, dibagi 10 pangkat negatif 4. Maka sama dengan 10 pangkat ya negatif 9, karena di bawahnya itu negatif 4, maka langsung naik ke atas menjadi plus, berubah langsung menjadi plus ya, menjadi plus 4 sama dengan 10 pangkat negatif 5. Nah, jika 10 pangkat negatif 9 per 10 pangkat empat positif, sekarang berarti nanti ke atas menjadi negatif 9, karena dia positif naik jadi negatif 4 sama dengan 10 pangkat negatif 13. Ya, begitu ya untuk penjelasan rumus eksponen. Silahkan nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. 13. Kemudian soal-soal yang ada di modul dikerjakan. Jika ada satu yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan, silahkan bisa japri Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bisa mencoba latihan soalnya.